Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana menggelar seminar nasional bertajuk Pengembangan Pariwisata melalui Pembangunan Digital. Seminar dilaksanakan pada Kamis 13 Juni 2024. Sedikit 200 peserta mahasiswa mengikuti seminar nasional yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seminar nasional yang bertajuk Pengembangan Pariwisata melalui Pengembangan Teknologi Informasi ini juga menghadirkan beberapa pembicara, seperti penjabat Bupati Kabupaten Alor, Setsoni Libing, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Cabang NTT, Adevi Sahabat Sofani, dan dosen Universitas 11 Maret Dr. Evi Grafitiani. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Kabupaten Alor, Setsoni Libing, menyebut pariwisata seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dengan pihak lainnya dan saling mendukung potensi daerah, khususnya dalam hal digitalisasi pemasaran seperti pembinaan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu perlu intervensi pemerintah untuk soal pembinaannya. Nah, kemudian soal hasil produk mereka, kita bagaimana caranya supaya tenun ini laku, bagaimana caranya sei laku, bagaimana caranya supaya jagung ini laku, segala macam laku. Kita kerjasama dengan perbankan dan Dekranasda. Pernah Dekranasda itu membeli semua tenunan daripada petani, daripada penenun. Setelah itu datang dan dijual. Kemudian di Dekranasda kemudian dijual keluar. Karena tidak mungkin masyarakat langsung jual keluar. Tapi pada saat yang sama kita perlu mendidik masyarakat yang hari ini kami lakukan digitalisasi pemasaran. Sementara itu, dosen Universitas 11 Maret Surakarta Evi Grafitiani juga menyampaikan pariwisata berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat terwujud jika melibatkan 5 pilar, yaitu para akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media massa. Kita melihat bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama di daerah Provinsi NTT dan juga provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tapi kita melihat bahwa memang pariwisata membutuhkan 5 stakeholder untuk meningkatkan pariwisata tersebut. Dari seminar ini, seluruh generasi muda dituntut mampu menjaga dan melestarikan serta memperkenalkan potensi wisata yang terus dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Mereka juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman dengan berbasis teknologi sesuai kemajuan pesat di bidang digitalisasi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur menganugerahkan gelar Jenderal Kopi kepada AKBP Agustinus Christmas. Ini karena kecintaannya dengan hobi meracik kopi hingga membuat rumah inspirasi bagi para penikmat kopi. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya Deborah Soleh, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Nama Rako Cafe terdengar familiar di kalangan pencinta kopi, khususnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun, siapa yang menyangka sang pemilik kopi adalah seorang profesional kepolisian yang bertugas sebagai Wadir Intelekam di Polda Nusa Tenggara Timur. Selain menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, AKBP Agustinus Christmas mengisi waktu luangnya dengan menjadi barista. Christmas mengungkapkan bahwa untuk menjadi barista bukanlah perjalanan singkat. Kecintaannya kepada kopi inilah yang membuatnya yakin untuk membangun Rako Cafe yang menjadi rumah inspirasi bagi para penikmat kopi. Kalau bagi saya adalah strategi bagaimana saya bisa memelihara kamtipmas yang kondusif. Karena salah satu tugas kepolisian itu adalah harkamtipmas. Nah, harkamtipmas ini kemudian saya melihat potensi di NTT ini itu adalah kopi yang menurut saya itu juga salah satu kecintaan saya, salah satu kesukaan saya menyebut dan lain sebagainya. Kemudian saya banyak berinteraksi dengan komunitas kopi. Dan saya juga masuk sampai ke kebun-kebun. Dan ini saya pikir kalau misalkan potensi-potensi ekonomi yang bisa kita kembangkan di sini, why not? Rako Cafe tak sekedar kafe bagi para penikmat kopi asal NTT. Di sini juga menjadi tempat belajar bagi siapa saja yang ingin memiliki keahlian dalam meracik dan menyajikan kopi.
Salah satunya adalah Ika Ota. Selama di Rako Cafe, kini ia sudah mahir dalam menyiapkan kopi. Dirinya pun kini memahami kopi, mulai dari pemilihan biji, pemanggangan dengan tingkat kematangan khusus, hingga pencampuran biji kopi yang disajikan akan sesuai dengan selera customer. Rako Coffee ini buka semacam belajar untuk meracik kopi. Kita punya kita Rako Coffee West Kampus. Nah itu di situ kita buka pendaftaran untuk belajar menjadi barista. Menjadi barista kopi memang salah satu profesi yang tergolong diminati generasi masa kini. Kesan keren dan bisa menjadi peracik kopi profesional jadi alasan tak sedikit orang untuk menjadi barista. Sadar akan hal itu, Jenderal Kopi Agustinus Christmas membuka pintu Rako Cafe untuk siapa saja yang ingin belajar menjadi barista profesional. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan.